Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, ketemu lagi dengan Ustazah pagi ini dengan pelajaran kita IPA. Materi IPA kita pagi ini adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Secara umum, bagian tubuh hewan ini terdiri dari yang pertama itu kepala, perut, kaki, ekor. Kemudian ada lagi yang namanya alat indera bagi hewan. Apa saja alat inderanya? Itu pertama mata, hidung, dan telinga. Ini adalah alat-alat indera hewan. Kemudian kita lanjut. Setiap hewan mempunyai bentuk luar tubuh. Bentuk luar tubuh ini namanya morfologi anak-anak. Nah, morfologi bagi hewan ini berbeda-beda. Ada 3 golongan hewan, yaitu yang pertama itu hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kelinci. Ini adalah contoh-contoh hewan herbivora. Mereka ini memakan tumbuhan. Yang kedua karnivora atau hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora ini adalah harimau, serigala, elang. Nah, yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora ini hewan pemakan segalanya. Contohnya tikus, beruang, bebek, dan ayam. Kemudian kita masuk ke fungsi bagian tubuh hewan. Nah, masing-masing tubuh hewan ini mempunyai fungsi anak. Yang pertama itu mulut. Mulut seperti biasa fungsinya adalah untuk aktivitas makan. Yang kedua mata, gunanya untuk melihat di benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga itu telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang keempat itu hidung. Hidung itu berfungsi bagi hewan untuk pertama untuk bernapas, kemudian sebagai indera penciuman benda-benda di sekitar. Lanjut, kaki. Fungsi kaki macam-macam ya nak, tergantung hewannya. Yang ada untuk berjalan, melompat, berlari, untuk bertengger dan menangkap mangsa. Nah, ini fungsi kaki. Kemudian ekor. Bagi hewan, ekor berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Kemudian bulu. Hewan mempunyai bulu, fungsinya untuk melindungi diri dari panas dan dingin serta perlindungan diri dari hewan lain. Nah, ini fungsinya enak. Nah, ini fungsi masing-masing bagian tubuh hewan. Kemudian kita masuk. Setiap bagian tubuh hewan mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, itu saya bilang tadi, fungsinya tergantung hewannya. Contoh, katak dengan burung pipit. Kaki katak dan burung pipit beserta ayam itu berbeda fungsinya. Kaki katak itu untuk meloncat. Kemudian kaki burung pipit itu untuk bertengger di pohon. Kaki ayam digunakan untuk mengais mencari makanan di tanah. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari kaki hewan yang berbeda-beda fungsinya sesuai kebutuhan hewan tersebut. Kemudian contoh lain yaitu ekor burung. Nah, ekor burung dan ekor kucing itu berbeda fungsinya. Kita lihat ekor burung. Fungsi ekor burung untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan arah terbang. Sedangkan ekor kucing untuk menarik perhatian kucing yang lain. Nah, ini perbedaan ekor burung dan ekor kucing. Kemudian apa saja yang terdapat di bagian kepala kucing? Nah, ini ya. Anak-anak saja punya hewan kucing di rumah kan? Nah, kita lihat apa saja yang ada di bagian kepala kucing. Yang pertama, itu mata. Apa fungsi mata bagi kucing? Lihat, umumnya semuanya sama untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian bagian di kepala lagi yaitu telinga. Nah, apa guna telinga bagi kucing ini? Untuk mendengar sesuatu. Hidung. Nah, ini hidungnya
berfungsi untuk mencium benda-benda di sekitarnya. Kemudian mulut, nah mulut biasanya untuk mengunyah makanan. Lanjut kita dengan apa saja yang terdapat di bagian badan kucing. Nah, ayo pegang badannya, badan kucing. Oke, nah badan kucing terdapat perut. Nah, apa fungsi perut ini? Untuk mencerna makanan. Kemudian ada kaki. Kaki kucing ada 4 ya nak. Nah, apa ini fungsinya? Untuk bergerak dan mencengkram. Sedangkan di kaki kucing ini terdapat kuku. Fungsinya adalah untuk menyengkram mangsa. Kemudian yang terakhir ini adalah ekor. Nah, tadi juga sudah dibilang ekor ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan menarik perhatian kucing lainnya. Sekarang kita bagian ke elang, bagian-bagian tubuh elang. Nah, apa saja ya bagian-bagian tubuh elang? Yang pertama itu adalah ada lubang telinga untuk mendengar. Nah, elang ini juga mempunyai lubang telinga ya nak, fungsinya untuk mendengar. Kemudian mata untuk melihat mangsa. Mata elang terkenal ya nak, sangat tajam. Dari kejauhan dia bisa melihat mangsanya. Kemudian lubang hidung untuk mencium bau. Kemudian sayap untuk terbang. Paruh untuk makan. Ekor untuk keseimbangan. Sedangkan kaki untuk berjalan dan bertengger. Kemudian kukunya yang tajam itu gunanya adalah untuk mencengkram mangsa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tubuh elang. Kita sekarang masuk ke bagian-bagian tubuh ikan. Nah, yang punya ikan di rumah, lihat di akuariumnya. Nah, apa saja bagian tubuh ikannya? Yang pertama, mata. Fungsi mata untuk melihat ya. Kemudian insang untuk bernapas dalam air. Kemudian ada ekor. Ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Kemudian mulut untuk memakan makanan di dalam air. Kemudian sirip untuk bergerak dan untuk membantu ikan berenang. Kemudian ada perut untuk mengolah makanan. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh ikan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam bentuk paruh unggas. Nah, unggas itu apa ya? Unggas itu adalah hewan yang mempunyai sayap dan kakinya 2. Itu yang unggas. Mempunyai penutup tubuhnya bulu. Nah, sekarang apa saja bentuk-bentuk paruh daripada unggas ini? Yang pertama lihat ya nak, ini adalah bentuk paruh bebek ya atau itik. Bentuk paruh bebek ini seperti sudu dan pangkal bergerigi berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Nah, inilah fungsi dari paruh bebek yang agak lebar itu. Kemudian yang kedua, elang. Lihat nih paruh elang ya, agak meruncing nih nak. Fungsi dari paruh runcing ini adalah untuk merobek-robek mangsanya ini, untuk memakan kemudian dirobek. Nah, ciri paruh elang ini adalah paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Ingat ya, ini termasuk hewan karnivora. Makanannya lihat itu ya nak, ular, ayam, kelinci. Kalau nampak ikan dia di sungai, dia akan menangkap ikan juga. Kemudian yang ketiga adalah burung pipit. Nih lihat paruhnya ya, paruh burung pipit. Ciri-cirinya adalah paruhnya itu pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti bijinya padi ya. Nah, ini nih fungsi bentuk paruh burung pipit. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu pelatuk. Lihat nih burung pelatuk ya. Nih, ciri-ciri paruhnya itu runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Jadi, makanan dari burung pelatuk ini adalah serangga ya nak, yang ada terdapat di batang-batang pohon. Itu biasanya pohon-pohonnya sudah rusak atau udah mati, itu banyak serangga di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu burung pelikan. Nah, lihat nih burung pelikan, paruhnya itu panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Nah, ini makanannya ikan ya nak ya. Ini bentuk-bentuk ciri dari
burung pelikan. Kemudian yang keenam itu adalah ayam. Nah, ini adalah bentuk ciri-ciri paruh ayam, yaitu paruhnya pendek, tebal dan runcing. Ingat ya, ayam ini termasuk golongan hewan omnivora karena memakan hewan dan tumbuhan. Nah, contoh tumbuhannya apa tuh? Dia makan biji-bijian, sedangkan yang makannya yang hewan itu cacing. Nah, kita masuk ke macam-macam bentuk kaki unggas. Perhatikan yang pertama, yaitu kaki unggas yang sering berjalan. Ini berjalan kaki ya. Ini ciri-cirinya adalah memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Nah, contoh dari hewan unggas ini adalah ayam dan burung onta. Nah ya, ayam dan burung onta itu guna kakinya adalah untuk berjalan. Kemudian yang kedua adalah contoh bentuk kaki unggas perenang. Lihat kakinya, ciri-cirinya jari kakinya berselaput. Perhatikan ya. Nah, ini contoh hewannya adalah itik dan angsa. Yang ketiga adalah contoh kaki unggas pemangsa. Lihat kakinya ya, perhatikan. Ciri-cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkram. Perhatikan ya. Nah, ini contoh hewannya adalah yang punya ini burung elang dan raja wali. Yang keempat tuh contoh kaki unggas pemanjat. Lihat kakinya kecil-kecil ya nak, tapi ada kukunya ya agak kecil-kecil runcing itu. Jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contoh kaki unggas yang seperti ini adalah contoh hewannya burung pelatuk. Nah, ini burung pelatuk ini suka memanjat di pohon, nah bertengger di pohon. Nah, inilah fungsi kakinya ini. Kemudian yang kelima adalah contoh kaki unggas petengger. Nah, ini ciri-ciri kaki ini adalah jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh hewannya apa? Nih, burung kutilang dan burung kenari. Itulah macam-macam bentuk kaki unggas. Kemudian setelah kita mengetahui anggota tubuh hewan seluruhnya dan fungsinya, maka kita harus tahu cara perkembangbiakan hewan ini. Apa saja cara perkembangbiakan pada hewan? Kita lihat ya. Sebelumnya, fungsi perkembangbiakan bagi hewan itu untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan generasi baru atau keturunan-keturunan baru supaya tetap ada dan lestari. Nah, yang pertama cara perkembangbiakannya adalah bertelur. Contoh hewan yang perkembangbiakannya dengan bertelur adalah ayam, itik, burung, katak, ikan, semut. Nah, inilah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan beranak. Contohnya sapi, kambing, harimau, kucing, rusa. Nah, ada lagi nanti hewan-hewan lain yang mempunyai berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian ada lagi dengan cara kedua-duanya bertelur dan beranak. Apa contohnya bertelur dan beranak ini? Contohnya adalah ular. Apa maksud dari bertelur dan beranak ini? Sebenarnya hewan ini, ular ini bertelur juga nak, tapi telur itu tidak dikeluarkan, tetap di dalam perut. Sampai nanti telur itu menetas dalam perutnya, barulah nanti ular itu dia lahirkan. Nah, itulah maksud dari bertelur dan beranak. Paham ya nak? Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah hewan ini kita ketahui cara bagian-bagian tubuhnya, cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu cara pelestariannya. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Tadi saya sebutkan apa itu SDA hayati atau sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, hewan termasuk sumber daya alam hayati. Hewan tergolong sumber daya alam hayati yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini fungsi dari hewannya, dia memenuhi kebutuhan hidup kita. Kenapa? Nah, kita lihat. Apa saja ya manfaat hewan ini bagi manusia?
Yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Ingat, dari hewan itu kita dapat bahan makanan. Apa contohnya, Nak? Ayam kita buat sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Ikan, apalagi bermacam-macam ikan kita gunakan untuk bahan pangan. Seperti sapi, kita buat semacam pengolahan bahan makanan. Nah, itu yang disebut dengan sumber bahan pangan. Kemudian yang kedua, untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya apa? Ketika anak-anak ustazah pergi wisata, anak-anak ustazah itu menaiki delman. Nah, delman itu siapa yang menariknya, Nenek? Kuda, ya. Nah, itulah untuk membantu kegiatan manusia. Juga ini di sawah, juga membantu petani ini di sawah, yaitu membajak sawah. Yang menarik bajaknya siapa? Sapi atau kerbau. Kemudian alat angkut, ya Nak, alat angkut barang. Contohnya apa? Ketika petani itu membawa hasil taninya ke kota, mereka menggunakan pedati. Kemudian sebagai sarana olahraga. Nah, apa contohnya hewan digunakan sebagai sarana olahraga? Yaitu betul, untuk pacu kuda itu digunakan hewannya apa? Kuda. Kemudian sebagai sarana hiburan bagi manusia. Nah, contohnya apa? Yuk, pernah melihat ikan lumba-lumba dipertontonkan? Nah, itu adalah sebagai sarana hiburan bagi manusia. Kemudian, nah, dari perkembangan tadi kita lihat metamorfosis dari pertumbuhan makhluk satu ini, anak, ya. Kenapa di sini Ustazah kasihkan metamorfosis kupu-kupu? Nah, di metamorfosis kupu-kupu ini ada keunikan pada saat perkembangbiakannya. Nah, ada tahap-tahap atau fase yang dia lalui. Yang pertama yaitu fase telur. Nah, pada saat dia bertelur ini, untuk menjadi larva itu fasenya ada 5 hari, 5 sampai 10 hari. Larva ini berbentuk seperti ulat, ya Nak. Nah, ulat itu disebut dengan larva pada kupu-kupu. Pada saat menjadi larva ini, petani sangat dirugikan. Kenapa? Karena ingat, ulat memakan daun. Jadi petani sangat dirugikan pada saat kupu-kupu ini menjadi ulat. Kemudian 2 minggu kemudian, ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Pada saat menjadi kepompong ini, prosesnya lama untuk menjadi kupu-kupu. Kepompong ini disebut dengan pupa. Setelah berapa waktu kemudian, pupa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik bentuknya. Nah, inilah apa tadi fungsi kupu-kupu bagi petani, untuk melakukan penyerbukan bagi petani. Nah, ini lihat ya, fungsi kupu-kupu ini sangat penting bagi manusia. Gunanya apa? Untuk penyerbukan pada tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Nah, di sini ada beberapa cara melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati. Apa yang dilakukan? Yang pertama itu membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian hewan. Ini siapa yang membuatnya, Nak? Pemerintah. Jadi siapa yang melanggar dengan aturan ini akan dihukum. Yang kedua adalah melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini adalah pemberitahuan tentang pentingnya pelestarian hewan, ya. Yang ketiga itu pembuatan taman nasional. Ada beberapa taman nasional yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro, Aceh Darussalam. Nah, ya. Ini di Aceh, ya, ada taman nasional namanya Gunung Leuser. Kemudian Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu. Yang ketiga, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat dan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Kemudian cara lain untuk melestarikannya adalah yang keempat itu pembuatan cagar alam. Nah, cagar alam ini adalah untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah agar tetap dalam keadaan alami. Ini beberapa contoh cagar alam, yaitu cagar alam Pangandaran Jawa Barat, cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Kemudian yang kelima, pembuatan hutan lindung. Nah, apa fungsi dari hutan lindung ini? Untuk daerah resapan air, untuk mencegah erosi,
melindungi habitat berbagai jenis makhluk hidup, dan menjaga tata guna air. Inilah fungsi hutan lindung dibuat ya. Kemudian yang keenam adalah hutan wisata. Fungsinya untuk diambil manfaatnya yang dapat digunakan sebagai objek wisata. Yang ketujuh, taman laut. Fungsinya untuk menjaga wilayah laut yang memiliki keanekaragaman tinggi dan unik. Misalnya, taman laut ini adalah Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Yang kedelapan adalah pembuatan kebun raya. Apa nih fungsi kebun raya ini? Sebagai tempat koleksi tanaman dari berbagai wilayah untuk dilestarikan, untuk penelitian, dan tempat rekreasi. Contoh kebun raya yang kalian pernah dengar dan sering kita dengar adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Purwodadi. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan dan penangkaran hewan secara in situ dan ex situ. Apa itu in situ? Pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Apa itu ex situ? Adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di luar habitat asli makhluk hidup itu. Nah, contoh ex situ di sini adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, itulah pengertian dari in situ dan ex situ. Oke anak-anak, materi pelajaran kita sekarang sudah kalian pahami, dan ini ada tugas untuk kalian buat. Tugasnya adalah membuat gambar metamorfosis kupu-kupu seperti yang gambar ini. Buat di buku tulis, warnai secantik mungkin, dan ingat pahami penjelasannya ya. Nah, kirim ke wali kelas masing-masing foto dan japri ustazahnya. Ini adalah tugas keterampilan, nilai untuk keterampilan. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan materi yang ustazah sampaikan dapat anak-anak pahami dan kemudian dipelajari dengan baik. Ada tugas selanjutnya yang harus kita kerjakan ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.